Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini ya seperti yang saya janjikan kemarin-kemarin, cara mengatasi serangan hama yang bandel ya. Setiap hari racun atau dalam satu minggu 2 kali racun, namun ulat tidak mati dan tidak ada perubahan ya, sudah pastinya stres ya. Kita sudah stres lah itu, bisa dibilang gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya ada triknya. Kita selalu gunakan cara ini ya. Tapi kalau teman-teman mau ikut, ya silahkan dicoba ya. Di sini cara keduanya, cara mengatasi ulat sama kupu-kupu itu, kupu-kupu atau kumbang ya. Ya, kalau kupu-kupu banyak atau kumbang sudah pasti itu ulat banyak juga, karena mungkin asalnya dari situ lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya yang kedua ya, cara mengatasinya agar kupu-kupunya hilang. Nah, cara yang kedua untuk mengatasi kumbang atau ulat, kita harus memasang lampu seperti ini. Nah, ini air dan dicampur minyak. Tapi lampu ini tidak terlalu terang, agak redup-redup ya. Dan di sini air dicampur minyak solar atau minyak tanah campur ya. Nah, misalkan teman-teman nggak ada modal ya, seperti di sini kan ini modalnya sudah banyak ya, sudah pakai lampu atau ini semua kebun ini sudah pasang seperti ini, dan ini air. Apabila ini sudah hidup, kemudian kupu-kupunya atau kumbangnya langsung ngejar ini ya. Kalau malam dia langsung mengejar ini, dan kemudian kupu-kupu atau kumbangnya jatuh ke air ini, ke air yang sudah diisi minyak tanah. Nah, kemudian dia mati. Di sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya modal, bisa bikin ini ya. Dulu juga kita belum ada ini kita pakai ini juga dulu. Nah, kita pasang kita taruh di sini. Nah, cara pemasangannya itu teman-teman buat ini lampu yang dari kaleng bekas susu, kemudian taruh janggalnya ini batu bata. Usahakan airnya itu agak melebihi biar nanti kumbang atau kupu-kupunya tidak nyangkut di bata, biarkan dia tenggelam gitu ya. Nah, kemudian kita hidupkan tuh ya. Tapi masa hidupnya itu, waktu kita menghidupnya itu bukan setiap malam. Apabila dalam satu minggu 2 kali, apabila terlalu banyak ya. Kalau sudah berkurang nggak usah ya, Nah, dan tempat menaruhnya itu taruh di tiap pojok atau di tengah. Misalkan di pojok sana satu, taruh 4 saja ya. 4 ya, tergantung luas kebunnya lah ya. Nah, apabila nanti ini sudah hidup, nanti bisa nanti kupu-kupu dan kumbangnya semua ngejar api ini dan dia jatuh ke sini. Nah, itu rahasianya. Seperti di sini sudah tidak ada lagi, kita sudah tidak pakai lagi. Apabila dia banyak nanti baru kita kasih hidup ini ya. Nah, itu cara rahasianya, cara mengurangi. Nah, cara mengurangi. Semoga cara ini bisa membantu teman-teman juga ya. Biasanya cara ini dipakai sama orang-orang Cina sama orang Jepang. Kita pun di sini juga dia belajar dari orang Cina sama orang Jepang ini cara ini ya. Nah, cuma itu saja teman-teman rahasianya. Nah, misalkan ini air ya, dan ini minyak. Kita taruh, nggak usah banyak-banyak, taruh sedikit aja. Nah, taruh segini aja udah. Nah, taruh segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, apabila besok paginya hidupkan itu di waktu ketika mau pulang ke sawah. Apabila mau maghrib itu dihidupkan itu ya. Apabila mau maghrib itu langsung dihidupkan.
Nah besok paginya sudah pasti kalau banyak yang nggak mati karena racun itu pasti kumpulnya di sini, nanti dia mengejar. Nah jangan takut juga kalau misalkan yang jauh-jauh pada datang itu enggak ya, ini tidak terlalu yang jauh, tidak terlalu kelihatan, di sekitar kita saja ini yang datang. Tapi kalaupun yang jauh akan datang, dia ngumpulnya di sini, ngumpulnya di air, di api ini, kemudian jatuh mati. Nah apabila dia sudah mati, nanti teman-teman saring terus buang ya. Nah ini dihidupkan nanti pas waktunya kupu-kupu banyak dan nggak bisa mati sama racun lah gitu ya. Jangan setiap malam pokoknya gitu ya. Nah sebenarnya saya ini belum mandi lah. Sebenarnya saya belum mandi teman-teman. Saya baru pulang kerja, keringat saja masih banyak. Tapi yang hari ini ada sempat saya lah. Biasanya saya pulang malam gitu, jadi nggak sempat syuting atau nggak sempat gimana gitu. Tapi alhamdulillah hari ini bisa. Nah ini cara yang kedua lah menurut saya, karena kita sudah lama pakai cara ini ya. Alhamdulillah selalu banyak masuk, selalu banyak, dan kita pun ulat atau kumbang pun atau kupu-kupu sudah berkurang ya. Tapi kalau dia musimnya banyak, kita kasih nyalakan yang ini. Tapi sekarang sudah berkurang, sudah bisa dibilang sudah nggak ada ya. Sudah lama kita nggak pakai, sekitar 1 bulan sudah nggak pakai ini. Kita sudah nggak pakai. Nanti kalau musimnya datang itu kita baru pakai lagi ini. Ini lampunya ini. Dulu kita pakai ini sebelum ada listrik mengalir setiap kebun ini. Di sini seluas kebun ini satu, bisa lihat itu di sana tuh. Nah itu pojok sana tuh, depan tuh, itu lampu semua itu. Nah ini cara ini sangat membantu. Nah tapi ini menurut saya sangat bagus lah. Tapi kalau teman-teman mau ikut cara ini ya silahkan. Tapi cara ini bukan termasuk saya bilang cara terbaik, tapi di sini ya cara ini yang digunakan gitu. Yang penting saya sudah berbagi ya seperti yang saya janjikan lah. Nah bagi teman-teman yang selalu bertanya itu, Bang kenapa sisa sawinya nggak dibuang dulu kah? Nggak dibuang dulu ya sebelum bajak. Nah, contohnya seperti ini. Nah contohnya seperti ini ya, banyak sekali sampah-sampahnya. Saya buka aja dulu. Nah banyak sekali ya sampah-sampahnya. Tapi ini penjelasannya sangat panjang kalau saya jelaskan, dan manfaatnya juga sangat bermanfaat. Tapi nanti saya jelaskan lah, kalau saya gabung dengan video yang ini mungkin terlalu panjang ya. Nah, nanti saja lain kali saya jelaskan ini ya. Nah cuma itu cara keduanya. Semoga teman-teman berhasil kalau menggunakan cara ini ya. Nah cukup sampai di sini sepertinya. Sebenarnya caranya mudah, tapi banyak juga yang tidak tahu ya. Caranya sangat mudah, tapi banyak juga yang tahu. Biasanya ini yang pakai kebun-kebun yang sangat besar ya, kebun-kebun yang bermodal besar. Orang-orang Jepang selalu pakai teknik ini. Nah sekarang kita pakailah, kalau nggak punya listrik itu pakai lampu seperti itu. Dulu kita juga pakai itu dulu sini, bukan pakai listrik juga gitu. Sekarang listrik sudah masuk, kita pakai listrik gitu. Nah cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Kurang lebih perkataan saya, kalau ada kata-kata salah ya saya minta maaf ya. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, saya minta maaf ya. Nah saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.